Halo Pak Rudi, tadi sudah kelihatan. Halo, suaranya terdengar, Pak? Sudah Bapak, monggo silakan. Ya. Saya coba pakai mikrofon kalau supaya lebih jelas lagi. Ya. Nampaknya kalau pakai mikrofon malah nggak kedengeran. Gitu. Baik, oke. Baiklah, terima kasih Pak Warja. Semoga suaranya saya jelas terdengar. Karena saat ini saya di Lampung Tengah ya. Lampung Tengah. Ya. Ya, itu. Saya ucapkan kepada para mahasiswa yang telah diterima di program Magister Ilmu Hukum Nila, saya ucapkan selamat. Dan ini merupakan langkah awal dari perjuangan kembali setelah lulus S1 atau setelah lama, sekian lamanya ada yang baru kembali lagi ke dalam dunia pendidikan. Bisa juga kenal di sini ada yang baru lulus kemudian mengambil lagi tingkat S2. Nah, kemudian saya belum mengenal mahasiswa semuanya, cuman saya cukup bangga dengan kehadiran mahasiswa pilihan di Fakultas Hukum ini. Pada kesempatan ini saya mendapat satu amanat dari Prof. Heriandi untuk menggantikan posisi beliau, mengisi dalam undangannya di situ tertera azas-azas hukum internasional ya. Nah, namun saya tidak akan berpatokan kepada seluruhnya kepada slide yang saya berikan kepada operator. Ini saya izin untuk sharing PPT saya. Ya. Saya yakin juga nih sudah dari jam 9.30 ya. Biasanya kan kalau menyerap materi itu 30 menit itu maksimal biasanya. Setelah itu sisanya ini tenaga sisa biasanya. Tapi jangan sampai ya saya berusaha untuk menyampaikannya tidak terlalu kaku lah ya, lebih ke arah bincang, artinya mencoba untuk bagaimana sih hukum internasional ini kok masih dipakai menjadi mata kuliah wajib ya di S2 ini, dan apa sih kaitannya hukum internasional dengan apa yang akan saya pelajari. Itu yang ya mungkin ada di benak kawan-kawan semuanya. Apalagi bagi mereka yang ya sama sekali bukan background-nya hukum ya, bukan background-nya hukum, sarjana hukum, ada hal-hal yang perlu diperdalam. Nah, tidak apa-apa, tidak ada masalah, semua bisa dipelajari. Hanya saja kita perlu sungguhan dalam mempelajarinya. Ya, ada yang angkat tangan, raise hand. Mas Hidayatullah? Oh, bukan ya? Saya kira angkat tangan untuk bertanya. Bukan. Oke. Jadi di sini tentunya memiliki background yang berbeda ya. Latar belakang yang berbeda. Nah, saya mencoba untuk sama-sama kita merefleksikan hukum internasional ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini juga ada yang bertanya-tanya apa sih manfaat hukum internasional bagi di magister hukum ya. Kaitannya apa sih dengan apa yang akan saya dibahas gitu. Ya. Nah, saya coba untuk mengutarakan itu semuanya. Kemudian
Di sini kita terlihat ya ini saya, apa namanya, slide saya, tidak permasalahan ya. Kelihatan, Lihat, Prof. Pak. Baru Lihat, namanya aja ya. Terlihat, Pak. Sip, terlihat. Ada Rosa ini di sini nih. Rosa ini baru lulusan S1, dia udah masuk S2 nih. Nah, Iya, Pak. Selamat siang, Pak. oke. Kita lihat di sini apa yang akan dipelajari. Ini adalah globalnya saja ya. Apa yang akan dipelajari di S2. Hukum internasional ini apa? Nah, tentu di sini ada hal-hal pokok-pokok yang akan kita pelajari tentang dasar-dasar hukum internasional, tentang istilah pengertian hukum internasional, subjek hukum internasional, sumber, daya ikat. Nah, dari sini nih, kita sudah bisa melihat nih, kira-kira ada nggak sih manfaatnya, khususnya pada masa era globalisasi seperti saat ini. Nah, contohnya saja dari kita nih, tadi ada yang bahas masalah COVID, gitu ya. Ada yang bertanya masalah COVID tadi kepada Prof. Akib. Ya. Nah, COVID dengan hukum internasional ada kaitannya nggak kira-kira? Ada kaitannya nggak kira-kira? Boleh ya dijawab langsung ya. Kita nggak usah satu arah. Ada, Pak. Ada. Ada ya. Masa Ada pandemi. kaitannya. Nah, kira-kira kaitannya COVID dengan hukum internasional itu apa itu? Ada yang sejelas nggak? Penerbangan ke luar negeri nggak boleh, Pak. Nah, ada lintas batas ya. Lintas batas. Penerbangan ke luar negeri nggak boleh. Pembatasan pergerakan. Ada lagi nggak kira-kira hubungan antara COVID dengan hukum nasional? Apa tadi? Boleh, silakan. Terkait Di sini- kebijakan impor alkes, Pak, vaksin dan alat-alatnya lah ya yang masuk ke dalam negeri dari luar negeri. Ya, jadi ada kebijakan. Kebijakan itu diatur oleh siapa itu? Nah, kan udah mulai lihat ternyata ketika kita menerapkan satu kebijakan, satu negara menerapkan satu kebijakan, apakah kebijakan tersebut bebas untuk dia keluarkan tanpa melihat negara-negara lain misalnya gitu kan. Nah, tentu ada hubungannya ini. Nah, kemudian setelah itu tentang obatan juga gitu kan. Tentang vaksin yang beredar dan sebagainya. Ada standar sendiri kan. Ada standarnya. Kalau setiap negara menerapkan standar sendiri kan kacau nih. Maka ada standar internasional yang harus dikeluarkan. Kan ada badan sendiri yang mengeluarkannya. Nah, Badan Kesehatan Dunia di sini. Nah, secara tidak langsung ternyata memang ada kaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional ya, kali kita. Hanya saja hukum internasional ini kadang dipandang sebelah mata. Ya. Kita dosen-dosen bagian hukum internasional ini membuka jalan peluang kepada bapak-bapak sekalian yang di bidang korupsi lah, yang di bidang kesehatan lah, yang di bidang apa kira-kira administrasi lah, membuka itu ada ketentuan-ketentuan internasional yang harus dipatuhi oleh Indonesia, harus diratifikasi oleh Indonesia, harus diadopsi oleh Indonesia, ya kan? Adopsi, patuhi, ada yang bisa, ada yang tidak, gitu kan? Kita membuka jalan seperti itu. Nah, selanjutnya kita serahkan kepada dosen-dosen yang khususnya di bidang tata negara, di bidang administrasi, di bidang kesehatan, bagaimana itu bisa diterapkan. Kemudian sehingga nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan bahas apa ada hubungan nggak sih antara hukum internasional dengan hukum nasional. Hubungannya baik-baik aja Pak, sehat-sehat, walafiat. Keterikatan antara hukum nasional dan internasional itu seperti apa sih? Apakah hukum internasional itu apa sih yang dimaksud dengan hukum internasional itu apa? Diartikan sebagai apa hukum internasional? Dia sebagai konvensi, oke, bisa. Dia sebagai piagam PBB, bisa jadi. Dia sebagai satu resolusi, ya banyak ya bentuk-bentuknya hukum internasional ya. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional? Nanti di sini kita akan belajar ternyata ada dua pandangan. Ada pandangan monisme, ada pandangan dualisme.
Ada yang mengatakan hukum internasional dan hukum nasional ada satu kesatuan. Ada yang mengatakan, oh beda, hukum internasional dan hukum nasional itu memiliki berbeda, karakternya berbeda. Mana yang benar? Dalam hukum tidak ada mana yang benar, mana yang salah. Sejauh mana dia bisa mendalilkan aja ya. Jadi, nah, kalian juga akan belajar filsafat, di mana di pelajaran filsafat tersebut bukan it is not about right and wrong gitu ya. Tapi ini adalah dalilnya atau dasar-dasarnya mana yang lebih meyakinkan seperti itu. Dan saya yakin juga di sini kalau ada pengacara, ada jaksa, semuanya mungkin dia tahu itu orang ini salah gitu ya. Tapi apakah dia akan dihukum orang salah itu belum tentu, tergantung dari dalil yang kita kumpulkan tadi. Nah, kemudian saya senang kalau mulai kuliah itu dengan sejarah, tapi biasanya di kita itu beda kurikulumnya dengan di luar negeri. Karena saya di luar negeri itu belajar sejarah hukum internasional. Dengan sejarah itu kita mengetahui tidak hanya tahu hukum internasional adalah hukum, aturan norma, ini tidak. Tapi kita bisa mengetahui dengan sejarah itu sebenarnya kenapa sih dibuatnya hukum internasional, kenapa diciptakan hukum internasional. Ini kelemahan kita. Di kurikulum kita di S1, S2, nggak ada tuh belajar sejarah. Kita harus belajar sendiri gitu ya. Kita harus belajar sendiri, menguak, belajar sendiri. Tetapi ketika kita belajar sejarah, satu sejarah, ya, tentang hukum nasional aja. Hukum nasional tuh ada pelajarannya nggak sih? Ya kalau di S1 nggak ada ya. Sejarah hukum nasional. Itu diselipkan ya biasanya. Di pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum, itu diselipkan. Jadi hal yang tidak terlalu pokok. Ya. Paling kita belajar sejarah itu, kalau masih ingat mungkin di SMA ya, belajar sejarah ya. Itu pun kalau kelas 3, itu sudah nggak belajar lagi sejarah itu biasanya. Sejarahnya udah nggak ini. Nah, padahal menurut saya sejarah ini menarik. Menarik kenapa? Kalau bisa dibilang kita bisa mengetahui sejarah terbentuknya hukum internasional itu. Oh, ternyata hukum internasional itu dibentuknya ada satu kepentingan tersendiri. Misalnya, oh Dewan Keamanan itu kita kalau belajar sejarah hukum internasional, kita tahu, oh Dewan Keamanan itu ternyata yang saat ini ada ini sudah tidak relevan lagi. Kalau melihat sejarahnya lagi, gitu ya. Sudah tidak relevan lagi yang namanya veto, hak veto 5 Dewan Keamanan itu sudah tidak relevan lagi. Tapi sampai saat ini sulit sekali dibongkar itu namanya Dewan Keamanan itu. Masih tetap aja seperti itu. Sehingga ketika ada kebijakan, ya kita sebagai negara yang dalam pembentukan hukum internasional itu, ketika itu negara terjajah, bukan negara yang membuat hukum, jadi kita sampai saat ini masih mengikuti saja. Itu kira kritik saya saja sih sebenarnya. Nah, kalau melihat sejarah hukum internasional, sebenarnya sejarah ini kalau diceritakan seperti ini agak jenuh. Tapi kalau didongengin biasanya, wah senang banget dongeng hukum internasional sejarahnya ya. Nah, ini ada 4 slide ini tentang sejarah hukum internasional. Sehingga sangat monoton sekali. Cuma saya akan rubah perceritanya ini dengan cerita aja ya. Cerita kepada kita semuanya. Nggak usah ngeliatin slide, nggak apa-apa. Biar mendengarkan apa yang saya sampaikan saja. Nah, karena ini sistem kebut semalam ini saya ngerjainnya nih. Tadi malam dikontak Prof. Heriandi, sejarah menarik juga mungkin saya bahas. Tapi ini adalah materi untuk panjang. Jadi kalau untuk yang sifatnya sampai jam 12 kurang aja ya, jangan sampai jam 12 lebih lah. Kayaknya udah panas semua kepalanya nih. Nah, sejarah. Ini sejarah hukum internasional tidak lepas dari Perang Dunia dan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Mungkin sudah pernah mengalaminya ya, Perang Dunia Pertama dan Kedua seperti apa. Ini dipelajari saat SMA ya, dan mungkin sekarang sudah lupa juga kita. Dan juga kita pelajarinya itu bukan sejarah hukum internasional, tapi sejarah Indonesia sejarah Indonesia dalam perjuangan bebas dari penjajahan. Itu yang kita pelajari. Nah, ini sejarah
waktu itu saya pelajari di S2, sehingga saya bisa mengatakan, oh sejarah ini bagus juga ya untuk mengatakan ternyata Dewan Keamanan ini yang tadi saya sebutkan di atas ini sudah tidak relevan lagi. Tapi ternyata sejarah ini banyak versinya ya. Sejarah yang Anda pelajari, yang saya sampaikan ini versi Eropa. Ya. Karena coba kalau buka lagi versi Asia, kalau Azerbaijan itu Asia mana ya? Azerbaijan itu Eropa Timur. Azerbaijan itu akan berbeda sejarahnya. Nah, ini kenapa saya mengatakan demikian? Karena suatu hari pernah saya terjadi ketika guru kami bercerita tentang sejarah Uni Eropa, ya versi Eropa. Ini orang yang Eropa Timur ini protes, Pak, sebenarnya tidak demikian sejarahnya. Nah, jadi ini yang saya ceritakan, satu sisi adalah sejarah yang dibuat oleh bangsa-bangsa Uni Eropa. Ya, sama lah seperti kalau Anda di sini kan ada yang mayoritas Muslim ya. Mazhab itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Mazhab Islam itu ya. Mazhab itu ya memiliki dalil-dalil yang kuat juga. Tidak ada yang satu lebih kuat daripada yang lainnya. Nah, sejarah juga seperti itu diciptakan. Termasuk sejarah di Indonesia itu versinya beda. Sejarah di Indonesia mengenai jatuhnya Soekarno dengan sejarah yang diketahui oleh bangsa Eropa tentang jatuhnya Soekarno itu beda. Ya. Maka saya sempat protes juga di kelas itu. Sebenarnya nggak begitu gitu loh. Sejarah Indonesia itu karena versi saya gitu. Nah, itulah ada perbedaan. Nah, sejarah di sini di dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kalau Perang Dunia Kedua itu tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Tahun berapa Perang Dunia Kedua itu? 1939, 1945. 945. Masih kental berarti pelajaran SMA-nya. 3945. Itu sejarahnya Perang Dunia Kedua berakhir 45 ya. 45. Kemudian sebelum Perang Dunia Kedua tentu ada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu sejarahnya itu sudah muncul hukum internasional itu di situ. Mereka yang kalah di Perang Dunia Pertama itu siapa yang kalah di Dunia Pertama itu adalah ini ya apa namanya Jerman ya, Hitler ya, Jerman. Saat itu Hitler belum muncul. Kemudian yang tersakiti di Perang Dunia Pertama siapa? Yang nggak dapat bagian itu ada Rusia. Ya. Nah, sehingga Perang Dunia Pertama itu kemenangan bagi bangsa-bangsa Barat, yaitu saat itu yang terkumpul adalah ada Inggris, kemudian ada Prancis, ya, membagi-bagi wilayah-wilayah. Nah, kemudian di dalam perjanjian itu awalnya ditetapkan Jerman mendapatkan hukuman lah seperti itu ya. Kemudian Rusia yang ikut bertempur di situ pun dia tidak diikut sertakan dalam pembagian wilayah hasil rampasan dari Jerman. Singkat cerita, karena terlalu panjang sejarah ini cerita. Singkat cerita aja. Perang Dunia Kedua itu ada yang tahu nggak Perang Dunia Kedua itu munculnya itu kenapa kira-kira? Berkaitan dengan sejarah. Perang Dunia Kedua. Karena Perang Dunia Pertama kan sudah ada yang namanya Liga Bangsa-Bangsa. Ya kan? Liga Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang saat itu terbesar, Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa muncul lahir dari Perang Dunia Pertama. Selesai Perang Dunia Pertama muncul Liga Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian setelah itu Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat memenuhi misinya sebagai badan perdamaian. Dia muncul Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua dengan kebangkitan Hitler, ya, kita kenal dengan Hitler. Dan itu orangnya dia cerdik dia. Dia buat perjanjian damai sana, perjanjian damai sini, tapi akhirnya dia tetap membangun senjatanya. Maka ketika itu Perang Dunia meledak, yang lain taunya Hitler itu, Jerman itu taunya nggak buat senjata apa-apa, tetapi ternyata dia buat pesawat, dia buat tank, buat apa, sehingga
pada hentakan pertama bangsa-bangsa Eropa kaget itu. Sampai di Prancis sampai mundur sampai ke tengah dia, sampai ke tengah Prancis itu. Bordeaux segala macam itu turun bawah. Nah, kemudian Inggris sudah dikuasai oleh Hitler juga, Rusia hampir dikuasai oleh Hitler juga, tapi nggak nyampe ke Rusia karena Rusia kan minus 50 ya. Minus 50 itu siapa manusia yang bisa hidup bertahan di minus 50 tadi. Inggris hampir dikuasai. Kalau Inggris dikuasai, apa yang terjadi? Amerika akan dikuasai juga tuh, bisa nyebrang juga tuh. Tahu kan peta dunia ya? Nah, akhirnya apa? Amerika terpaksa ikut berperang. Nah, adalah pihak Amerika. Nah, situlah bola muncul. Kita lihatan ya, ada nama-namanya Amerika muncul di Dewan Keamanan. Nah, singkat cerita juga, karena nggak bisa lama-lama ceritanya, keburu tidur pula nanti kalian ya. Jadi singkat cerita, bantuan dari Amerika datang, sehingga kalau kalian lihat film-film itu, Amerika datang dengan pesawat tempurnya menghantam semuanya orang-orang Nazi itu kan. Itulah bantuan dari Amerika datangnya terlambat. Biasa Amerika kan kayak ini kan, kayak koboi gitu kan. Datangnya pas orang udah gipuk, kemudian datang kayak polisi gitu kan. Nah, sampai memang karakternya seperti itu gitu. Nah, setelah itu dibantu oleh Amerika, Jerman kalah. Sehingga setelah mereka mengadakan pertemuan lagi secara internasional dan bahwasanya tiga bangsa-bangsa ini nggak sanggup menghadapi kenyataan hidup, artinya udahlah nggak bisa lagi mengatur negara-negara, kita buat aja yang baru ya. Yang baru apa itu yang baru? Nah, itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa inilah yang akan menjadi topik menarik sih, salah satu topik kita nanti akan disampaikan. Karena Liga Bangsa-Bangsa itu satu badan, sekarang ini menjadi badan internasional terbesar dan memiliki pengaruhan yang kuat sampai ke dalam hukum nasional kita. Ya, sampai ke dalam hukum nasional kita. Itu adalah 4 slide yang harus saya jelaskan tadi, sampai ke dalam hukum nasional kita. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira, atau yang bisa menjawab ya, nggak usah benar nggak apa-apa, tapi yang penting berani menjawab dulu lah. Hukum itu muncul antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum itu muncul dari hukum nasional apa dari hukum internasional? Ketika sudah terjadi ada situasi PBB seperti ini, ada badan khusus hukum internasional. Hukum itu muncul dari hukum nasional atau dari hukum internasional. Hukum internasional itu bisa tadi ya, konvensi, bisa resolusi. Yang mana yang kira-kira jawaban di antara ini? Nasional, Pak. Tadi hukum nasional. Ada pendapat lain nggak? Internasional, Pak. Tadi hukum internasional. Ada lagi nggak? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Yang aman ini. Giovanni aman dia dua-duanya. Jadi hukum itu muncul itu dia bisa dari hukum nasional. Kayak contohnya yang paling konkret sekali. Kita sudah pernah belajar hukum laut internasional. UNCLOS 1982 ya. Itu Indonesia memberikan satu kontribusi yang luar biasa dengan negara kepulauan 1982 itu, yang tadinya tidak ada yang namanya konsep archipelago state, ya, negara kepulauan, sampai dia muncul. Nah, 1982 muncul UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, di mana sebelumnya pas saat Indonesia merdeka, Indonesia sudah mengklaim atau menyuarakan melalui deklarasi Juanda bahwasanya hukum negara kami ini, aturan di dalam negara kami itu perlu seperti ini dan ini bagus untuk semuanya. Itulah pesan daripada Pak Dr. Andes, Pak Juanda ya. Nah, akan tetapi proposal tawaran tersebut tidak berjalan secara mulus. Baru pada tahun 1982 itu
muncul gagasan, oh bagus gitu kan, istilah gitu. Ini gagasan dari hukum nasional ke dalam hukum internasional. Nah, ada sebaliknya. Hukum internasionalnya menjadi sumber hukum nasional. Hukum internasional menjadi sumber hukum nasional. Apa ya contohnya kira-kira? Ada yang tahu nggak di sini contohnya hukum internasional jadi hukum menjadi hukum nasional? Ini nggak ada penilaian sebenarnya di sini ya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Bisa jadi hukum internasional itu atau kesepakatan-kesepakatan itu bisa menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia. Ini banyak sekali. Seorang hukum harus tahu dia. Ya kan? Di semua bidang ada itu. Di seluruh kehidupan. Dari mulai Ratifikasi undang-undang. ratifikasi undang-undang, tergantung undang-undangnya apa nih. Ratifikasi adalah satu bentuk keinginan suatu negara untuk mengikatkan diri ke dalam international instrument. Ya kan? Undang-undang HAM, Pak. Undang-undang HAM masuk. Nah, di dalam undang-undang HAM kita, UUD 1945 sebelum amandemen, apa yang tertulis di situ? Ya kan? Tertulisnya cuma satu pasal itu kan. Nah, karena kan tuntutan desakan-desakan masyarakat internasional yang dari satu pasal khusus tentang HAM menjadi berapa pasal? Hanya pasalnya kan? ICP tentang politik rights, economic rights, ada semua di situ. Nah, ini kita lihat bahwasanya undang-undang dasar kita ini dia berada di bawah, berada di atas daripada satu instrumen internasional. Nah, kalau kita mengatakan undang-undang dasar ini berada pada posisi di atasnya hukum internasional. Tapi tidak semua negara seperti itu ya. Tidak semua negara yang menempatkan undang-undangnya berada di atas hukum internasional. Ada negara yang menempatkan undang-undang dasarnya berada di bawah hukum internasional. Itu rata-rata di negara Uni Eropa. Karena di negara Uni Eropa itu mereka sudah punya namanya convention. Satu konvensi Uni Eropa dan disepakati bahwasanya konvensi itu merupakan induk dari hukum mereka. Gitu ya. Nah, tapi memang masih jadi perdebatan juga sih. Kayak Perancis ini, pernah kalah pada tingkatan putusan internasional. Ya, kalah putusan internasional, dia menang pada tingkatan putusan hukum nasional. Kemudian di Mahkamah Eropa diadukan lagi. Ini masalah tentang bukan kebebasan berpendapat, tapi masalah pencemaran agama. Dalam hukum nasional Prancis kalah, kemudian banding kepada hukum internasional di Mahkamah Uni Eropa, dia menang. Ya. Nah, tapi implementasinya ya itu lain lagi ya. Menang kalah, kemudian implementasinya lain. Nah, artinya memang di sini terjadi hubungan yang sangat erat. Dan saya yakin juga kawan-kawan di sini sudah ada di benaknya masing-masing tentang skrip tesis yang akan digarap. Ya. Tesis saudara-saudara yang akan digarap ini coba tentang aturan apa, tentang undang-undang apa. Pasti itu ada kaitan di dalam hukum internasional. Ya. Karena hukum internasional terus terang semakin ke sini semakin memberikan atmosfer ke dalam hukum nasional. Nah, sampai situ. Nah, di sini kita coba beralih ke hukum internasional dan globalisasi. Nah, kita tahu semuanya sampai saat ini pun kita merasakan perkembangan pesat yang dialami oleh ilmu pengetahuan akan menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari setiap orang. Adapun kaitan ilmu pengetahuan hukum internasional dan globalisasi itu apa sih? Globalisasi kanlah borderless ya. Meminimalisir sedemikian rupa batasan-batasan antara satu negara dengan negara lain. Nah, kita sekarang kita lihat di sini antara hukum internasional dan globalisasi adanya hubungan internasional yang semakin intensif, yang makin sering dan kompleks. Ya.
kompleks itu apa misalnya? Contohnya gini ya. Misalnya ini memang terjadi. Kalau di Jepang, mungkin ada yang pernah hidup di Jepang atau pernah kuliah di Jepang atau pernah kerja di Jepang. Itu dia punya namanya satu kawan, ya misalnya siapa ya yang bisa diambil contoh nih ya. Nanti pencemaran nama baik pula nanti. Oke lah, misalnya si A ya, orang Indonesia ya. Si A orang Jepang ya. Kusangka Takada misalnya orang Jepang ya. Dia tuh punya istri robot. Punya istri robot. Robot itu robot benar, bukan robot yang robot gedek, bukan ya. Dia punya istri robot dan dia sudah diakui dalam hukum Jepang tersebut, dia menjadi subjek hukum. Dia sudah menjadi subjek hukum. Kalau kita tahu subjek hukum itu apa? Nah, yang bukan background-nya hukum, subjek hukum itu adalah mereka yang bisa memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum ya. Sederhananya seperti itu. Jadi mereka sudah menjadi subjek hukum robot tersebut. Nah, kemudian artinya sudah menikah dengan robot tersebut di Jepang. Nah, kemudian coba bayangkan, kan hukum kan harus bisa sifatnya future ke depan nanti ya. Kalau Kusangka Takada ini dia pergi ke Indonesia, ke Bali dengan robotnya dia pergi ke Bali. Kemudian tiba-tiba robotnya dicuri, diambil orang, ini namanya penculikan apa pencurian? Katanya lagi. Pencurian, Pak. Pencurian. Nah, Pencurian. Kan jadi debatable kan. Sedangkan robot itu sudah menjadi subjek hukum di Jepang. Nah, sudah menjadi seperti manusia. Nah, ketika ada pembunuhan terhadap robot tersebut, itu namanya pengerusakan atau pembunuhan. Nah, Pengerusakan. itu versi kita ya. Tapi bisa jadi orang Jepang itu tidak bisa diterima. Kalau pengerusakan kan tidak. Kalau membunuh, itu lebih besar lagi nih ya. Artinya ini, saya hanya memberikan satu refleksi kepada kawan-kawan semuanya. Hukum itu semakin kompleks. Terhubungan satu dengan lainnya. Semakin tidak mudah untuk diputuskan. Termasuk juga keadaan situasi pandemi seperti ini, cepat sekali ya. Penyebaran itu. Ini pernah satu anak mahasiswa kita di bagian hukum internasional membahas mengenai pandemi COVID ini. Kalau seandainya salah satu negara bisa nggak sih kita membebankan kewajiban atau menghukum satu negara karena dia menyebarkan virus, gitu kan? Itu sedang kemarin sempat diteliti ini masuknya ke dalam tanggung jawab negara. Gitu. Saya nggak menghukum satu negara. Nah, nanti bisa dijawab pas saat perkuliahan aja, karena ini hanya bentuk refleksi kita bahwasanya terdapat satu kaitannya. Nah, globalisasi ini tidak hanya pada tahapan macam-macam ya, ada aspek ekonomi, budaya, politik termasuk ke dalam hukum juga. Jadi, tidak hanya hukum, aspek ekonomi, budaya, politik, budaya apalagi ya. Budaya kita tahu nih sekarang sudah ada bercik LGBT ya datang ya. Kalau saya LGBT itu dari 10 tahun yang lalu saya yakin itu akan masuk ke Indonesia, artinya pengaruh itu akan masuk ke Indonesia. Baru setelah saya pulang meledak, benar. Nah, LGBT. Karena memang nggak mungkin lagi kita bisa ditutup, nggak ada lagi batas-batas, border sangat tidak ada batasnya lagi gitu. Ya. Kemudian hukum nasional yang berlaku berhenti pada batas negara. Ya, hukum nasional yang kita ada sekarang ini berhenti batas negara. Yang solusinya apa? Hukum yang bisa disepakati bersama. Nah, di dalam hukum ada kesepakatan, tentunya ada suatu perjanjian. Gitu ya. Kemudian perlu hukum internasional sebagai kebutuhan untuk mengatur persoalan yang melintasi batas-batas negara. Hukum internasional ini menjadi semacam payung hukum atau landasan yang bisa menyelesaikan permasalahan kayak tadi antara Jepang dengan Indonesia. Masalahnya apa? Masa kita menetapkan itu sebagai barang? Ya, tersinggung kan kalau Anda dikatakan itu istri Anda, itu barang. Gitu kan. Mana nilai kemanusiaan Anda? Kan gitu. Bisa dalilnya seperti itu. Masih ada perdebatan. Oke. Kemudian kalau kita melihat pengertian hukum internasional yang diungkapkan oleh para pakar hukum, ini almarhum Dr. Usman Maja, semoga Allah SWT merahmati
beliau yang sudah memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum internasional, mengatakan Amin. bahwasanya, amin, yang mengatakan bahwasanya ada kaidah hukum internasional, ada keseluruhan kaidah-kaidah atau azas-azas yang mengatur hubungan antar persoalan yang melintasi batas-batas negara tersebut. Nah, antara satu negara dengan negara lain, negara dengan subjek hukum lainnya, atau bukan negara. Karena negara itu bisa berhubungan juga dengan bukan negara ya, yang subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional itu kita mengenal dalam hukum nasional individu, badan hukum melakukan subjek hukum. Tapi dalam hukum internasional ada tidak hanya manusia, tapi ada juga organisasi internasional, ada beligeran atau pemberontak, dan lain sebagainya. Perkembangan subjek hukum juga sangat dinamis dalam hukum internasional. Nah, kemudian atau subjek hukum bukan negara satu sama lainnya, itu bisa dikatakan pengertian daripada hukum internasional. Nah, bila dikaitkan dengan globalisasi, kita bisa mengambil dari pendapatnya Prof. Selo Sumarjan. Globalisasi suatu proses terbentuknya suatu organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Komunikasi, sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Nah, belum lagi nanti kita sudah ada lagi rancangan untuk ke Mars, ke bulan, jadi di seluruh alam semesta nanti ada lagi seperti itu. Nah, tujuan globalisasi adalah untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tentu yang sama, misalnya terbentuknya PBB dan OKI. Jadi tujuan daripada globalisasi ini adalah untuk mengurangi batas-batasan antar satu negara dengan negara lain. Nah, sebentar lagi kita akan sekarang banyak sekali mahasiswa yang bertanya kepada kami, apakah ini perlu dipatuhi atau tidak. Nah, kita akan belajar di dalam daya ikat ya. Ada yang ekstremis bahkan mengatakan, udahlah, nggak usah ikut-ikut yang namanya sampai soft atau barisan sholat di masjid dibilang itu jangan ikutin mazhab WHO lah, gitu kan. Mazhab WHO itu jarang-jarang 1 meter gitu kan. Sampai seperti itunya. Ini bercanda aja ini. Jadi perlu nggak sih dipatuhi hukum internasional itu? Ya, nanti kita akan belajar kenapa sih kita terikat dengan hukum internasional. Ada terikat secara sukarela, ada terikat secara terpaksa, ada terikat memang kewajibannya. Itu ada. Siapa yang mengikat? Kenapa kita harus terikat? Semuanya itu kita tidak bisa menutup mata semuanya jalan kayak di Korea Utara ya. Korea Utara dia masa bodoh dengan aturan-aturannya, mau dihukum apa silakan gitu kan. Namun kita ketahui Korea Utara ketika itu juga orang tua kami pernah mengalami di Korea Utara, itu luar biasa itu. Kehidupannya sangat menderita, mau terlepas dalam masyarakat internasional tidak akan bisa negara-negara yang tidak bergabung ke dalam satu masyarakat hukum internasional. Dan kita juga menarik sebenarnya akan dibahas perspektif sampai sejauh mana sih hukum internasional ini akan berada. Apakah hukum internasional ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi akan seperti saat ini sih? Apakah memang nanti akan tidak ada lagi hukum internasional, tapi memang otomatis menjadi hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Ini kenapa salah satunya adalah masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis, tidak bisa kita di dalam hubungan dengan masyarakat dengan lain itu tidak peduli. Adanya persamaan azas hukum. Nah, kebetulan kita pada pagi hari ini kan belajar atau temanya azas-azas hukum internasional. Ya, apa sih bedanya azas dengan prinsip-prinsip hukum internasional? Misalnya gitu ya. Menurut saya sama aja sih. Azas itu ya diambil dalam bahasa Arab, prinsip itu ya bahasa Romawi ya, principle. Principale. Azas orang
orang Barat jarang sekali dia mau menggunakan bahasa-bahasa dari bahasa Arab. Kalau kita sering menggunakan dari bahasa Arab, karena di Indonesia Islam menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi terbentuknya satu aturan ya. Jadi azas, adanya persamaan azas. Azas misalnya Fakta Survenda, kemudian azas hukum lainnya yang kita tahu semuanya ya, tidak ada orang yang bisa dihukum tanpa adanya aturan itu. Nah ini adanya prinsip-prinsip azas universal terutama ya. Kemudian adanya interaksi masyarakat internasional. Tadi saya katakan tidak mungkin satu negara itu akan acuh atau tidak peduli dengan negara lain karena adanya interaksi masyarakat internasional. Hukum nasional berlaku terbatas. Kita ketahui bahwasanya hukum nasional ini dia tidak selamanya menguntungkan, dapat menguntungkan semua orang. Berlaku terbatas. Tidak selamanya dia dapat mengatur hal-hal yang ada di negara lain juga, gitu ya. Oleh karena itu hukum internasional dia perlu menjadi satu rambu-rambu tadi. Negara tidak dapat hidup mengisolasi sendiri, kita sudah bahas, dan perkembangan iptek menyatukan dunia. Dengan iptek menyatukan dunia, contohnya saja, ya sekarang ada Zoom. Ya kan? Kita tahu sekarang Zoom ini bukan hanya masyarakat Indonesia saja menggunakan, bahkan seringkali kita mengundang para pembicara-pembicara. Kemarin semester lalu kita mengundang dosen Prancis untuk mengajar. Nah semester ini kalau Pak Marja ingin masukkan dosen asing, kita siapkan dosen asingnya itu. Ya kan, misalkan mahasiswa bisa ya setidaknya mengerti lah bahasa Inggrisnya, tidak harus 70%, 50% mengerti bahasa Inggrisnya. Kita akan masukkan dosen asing di dalam perkuliahan. Nah kemudian ya memang itu iptek. Saat ini berbelanja saja kita menggunakan aplikasi misalnya Amazon, belanja di Cina, belanja di mana, itu semuanya iptek ini bisa menyatukan dunia. Menghentikan dunia. Contohnya saja pernah ada satu kasus yang cukup menarik menurut saya. Ada satu kasus pencurian yang dilakukan di ketika seorang itu lagi ke bulan. Ya. Dia lagi ke bulan, petugas ke bulan, astronot. Dia melakukan pemantauan terhadap satu rekening istrinya yang ada di bumi, ya, tanpa melalui izin. Ya. Kalau di Indonesia kan biasa kita kan lihat rekening istri kita, suami nggak rekening. Kalau di luar negeri tidak bisa seperti itu. Dia mempunyai batasan-batasan tersendiri. Uang kamu, uang saya. Jadi kalau jangan heran nanti kalau pacaran sama uang orang luar negeri itu tidak ada yang namanya sistem traktiran. Kamu bayar, saya bayar, itu pacaran. Suami istri juga seperti itu. Kamu bayar, saya bayar. Jadi ada yang seperti itu, jadi jangan heran nanti. Nah, itu terjadi dengan teknologi yang maju, banyak hal-hal yang bisa berkembang dalam hukum. Kemudian menurut saya kalau ini sebentar ya, tidak usah semuanya dibahas. Ini tidaklah, nanti akan dibahas. Nah, menurut saya cukup sampai sini dulu, karena yang lainnya ini sudah dijelaskan dalam cerita tadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Adalah semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran kepada saudara semuanya bahwasanya hukum internasional memiliki tempat tersendiri di dalam sistem hukum nasional kita. Ya, Pak Moderator, saya akhiri apa yang bisa disampaikan, mungkin bisa ke sesi diskusi, silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Rudi atas penjelasan materi untuk hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Kalau mau dimanfaatkan untuk tanya jawab, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, barangkali kami persilahkan saudara-saudara. Silakan, Pak Edi, Mas Edi. Silakan Mas Edi, langsung Mas. Edi Ramdhani, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini saya minta pendapat untuk masalah pelaksanaan umroh kalau nggak salah itu Pak. Kan Arab Saudi menerapkan aturan bahwa negara yang zona merah itu harus isolasi dulu di negara ketiga. Baru nanti setelah 14 hari di negara ketiga, baru dia bisa masuk ke Arab Saudi. Nah itu kalau dari segi hukum internasional seperti apa itu Pak? Makasih Pak. Ya, dalam hal pencegahan kita ketahui satu negara itu dia bisa melakukan satu perjanjian dengan negara lain jika dia tidak sanggup untuk menanganinya. Itu sah-sah saja menurut saya melakukan hal itu. Apakah terdapat pelanggaran hak terhadap jamaahnya tersebut? Menurut saya ketika dia sudah diberikan satu rambu-rambu terlebih dahulu, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikatakan melanggar ya. Satu negara juga bebas untuk memberikan mengatur, memberikan keamanan kepada negara itu sendiri, memberikan keamanan kepada orang-orang yang memasuki ke negaranya, itu bebas selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran hak yang ada di situ. Itu sifatnya bisa perjanjian antara Indonesia dengan Arab Saudi atau dengan pihak ketiga yang menjadi tempat di mana dia mengisolasikan jamaahnya. Itu tidak ada masalah menurut saya, Mas Edi. Ya, izin bertanya, Pak. Hanya saja mungkin ada permasalahan ketika tiba-tiba misalnya, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu, satu jemaah dilarikan kemana, ke negara mana, tidak ada konfirmasi terbaru, itu yang menjadi suatu permasalahan haknya akan terenggut sebagian. Ya, silakan Mas Wim. Ya, terima kasih Pak. Seperti yang di awal pembahasan tadi, Bapak berpijak pada sejarah. Mungkin saya juga sebelum bertanya akan sedikit bicara tentang sejarah juga, Pak. Bahwa mohon izin sebelumnya pada teman-teman, ini tidak ada hubungan dengan mazhab apapun dan kepercayaan apapun ya. Bahwa tahun 1979 sampai 1980, negara Iran melakukan revolusi, Pak. Iran revolusi, dan setelah bergulingnya rezim Shah Reza Pahlavi, Amerika dalam hal ini khususnya itu menjatuhkan embargo ekonomi, Pak. Bahkan sampai hari ini setahu saya embargo itu belum dicabut, walaupun pada tahun 2015 sempat ada kesepakatan bahwa terhadap embargo ekonomi tersebut akan dicabut. Permasalahannya yang menjatuhkan embargo Amerika, tapi bukan hanya Amerika, Pak, yang menghentikan proses bisnis atau transaksi dengan Iran gitu loh. Beberapa negara dunia juga ikut sebut aja dalam tanda petik memusuhi Iran dalam hal ini. Bahkan koreksi mungkin saya salah, beberapa informasi tercatat bahwa Direktur Keuangan Hawaii Meng Hanzhou itu ditahan gara-gara ketahuan transaksi bisnis dengan Iran. Bahkan salah satu bank di Inggris pun didenda ratusan juta dolar, Pak, gara-gara ketahuan bisnis dengan Iran. Maksud saya luar biasa gitu loh, betapa orang tuh serius sekali ingin memusuhi Iran gitu. Lalu poin kedua, ada itikat baik dari Iran untuk mengubah nasibnya dalam hal ini agar seperti kita tahu bersama bahwa kita bicara hukum internasional, tidak ada negara yang bisa hidup sendiri seperti Bapak bilang tadi. Kita membutuhkan negara lain untuk bertransaksi, untuk saling bantu kan begitu. Tapi embargo dilakukan Amerika ini mungkin menurut saya sudah terlalu kelewatan gitu. Hampir 40 tahun, Pak. Hampir 40 tahun. Lalu 2015 terdapat kesepakatan bahwa ketika Iran akan mau membuka bagaimana nuklirnya, senjata nuklir untuk disepakati, embargo akan dicabut. Tapi faktanya perjanjian tersebut diingkari, Pak. Sampai dengan hari ini embargo masih berjalan, walaupun Iran membuka diri gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya pertama, bagaimana pandangan hukum internasional dalam hal ini kita bicara tentang PBB, resolusi PBB terkait masalah negara-negara, dan
apakah mungkin Iran itu belum diakui sebagai negara karena dia seperti tidak mendapatkan hak-haknya, Pak, sebagai negara? Apakah mungkin ya gitu. Lalu yang kedua, apakah memang dalam hukum internasional setiap ada kesepakatan memang mungkin ketika negara-negara pemegang hak veto bisa mungkin dengan serta-merta dapat membatalkan atau sebut aja nggak jadi seenaknya lah, Pak, dalam suatu perjanjian. Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Ya, di dalam hukum internasional kita kenal yang namanya hak veto ya, maksudnya. Hak veto itu adalah untuk kita ketahui bersama adalah hak untuk mengatakan tidak lah terhadap suatu keputusan. Dan hak veto ini dimiliki oleh Dewan Keamanan. Dewan Keamanan ini ada 5, yaitu Amerika Serikat, kemudian ada Perancis, ada Rusia, ada Cina, satu lagi Inggris ya. Ya, jadi ketika contohnya saja Israel ini Palestina ini akan menjadi negara, biasanya diveto oleh Amerika. Ya, ketika Yugoslavia ingin menjadi negara, biasanya ada veto oleh Rusia tadi. Ya. Nah, jadi hak veto inilah yang akhirnya sifatnya bukan objektif, tapi dia bersifat lebih ke arah subjektif. Apakah bisa seperti itu? Nah, sama ini yang dialami dalam hukum nasional di kita ya. Kita menganggap hukum nasional itu ada bersifat politis. Nah, tapi ketika sudah dipetuk palu ya dia jadi satu hukum yang tidak bisa dikatakan memiliki nuansa politik, padahal dia memang ada nuansa politiknya di situ. Contohnya saja syarat menjadi presiden, Megawati dan lain sebagainya, itu kan kisah yang memang antara politik gitu ya. Nah, sama saja Mas, ketika dalam tatanan hukum internasional satu negara itu bisa mengubah keputusannya dalam beberapa detik, itu bisa terjadi. Itu hak veto yang spesial yang dimiliki oleh 5 negara tadi. Itulah makanya saya katakan hak veto ini pada zaman sekarang ini sudah tidak lagi bersifat objektif. Artinya negara itu, kalau dalam artikel saya mengatakan itu tidak bersifat etatik. Artinya negara itu jangan memutuskan sesuatu itu berdasarkan subjektivitas dia masing-masing. Tapi itu memang cukup sulit. Cukup saya bilang masih walau alam, sebab kalau saya masih hidup apakah veto ini masih ada atau enggak 5 orang negara tetap ini masih ada atau enggak. Tapi memang saya terus terang kita sudah dalam keadaan seperti ini saja ya, misalnya keputusan-keputusan mengenai kesehatan itu banyak diproteskan. Saya tidak bisa lagi berbuat banyak gitu loh terhadap keputusan veto tersebut. Walaupun di luar veto, artinya di dalam lingkup Dewan Keamanan ada negara-negara yang tidak tetap ya. Ada negara-negara tidak tetap. Dewan Keamanan ada negara tetap, termasuk Indonesia di dalamnya, yang berubah setiap setahun sekali. Nah, sejauh mana sih bisa mempengaruhi? Ya ini itu masalah internal di dalam sangat dinamis sekali, tergantung hubungan satu negara dengan negara lain. Terkait dengan hal ini juga Amerika mengembargo satu negara itu bisa memiliki pengaruh terhadap yang lain, sangat bisa sekali memberikan pengaruh terhadap negara lain sehingga negara tersebut dia takut untuk berhubungan dengan negara yang diembargo oleh Amerika Serikat. Ya, ini kan masalah ekonomi di dalamnya, ada masalah politik di dalamnya, ada masalah finansial juga di dalamnya. Untuk kita ketahui bersama di dalam pelajaran nanti PBB itu saya akan membukakan sejauh mana sih kontribusi negara itu terhadap PBB sih. Nah, kita akan melihat ketika Amerika Serikat ini menjadi salah satu-satunya negara yang memiliki sumbangan terbesar di dunia, terbesar sebenarnya di dunia ya. Maka bukan hal yang aneh gitu loh. Bukan hal yang aneh, dia mau semau-maunya tergantung semau dia gitu loh. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi. Maka itu
atas dasar itu lalu ada yang mengatakan, lalu bagaimana hukum internasional, Pak? Apakah hukum internasional itu milik siapa? Kita tidak mengatakan hukum internasional milik Amerika. Tentunya sebagai hukum ini dia harus tidak bersifat memihak. Hukum internasional ini masih mending sekarang seperti ini. Dan saya melihat ada tendensinya ke arah yang lebih baik lagi ke depannya lagi. Walaupun memang bukan berarti hal-hal yang buruk itu tidak berguna. Menurut saya apa yang terjadi ini, sejarah ini suatu hal yang mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, apa yang tadi terjadi di Iran, resolusi yang sudah diberikan Amerika itu hal yang kalau di dalam hukum internasional itu hal yang lumrah dan sangat dinamis sekali bisa terjadi gitu. Itu Mas Wim Fadel yang bisa saya tanggapi. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Nah, kemudian ada lagi atau enggak saya sekalian mau seling tentang Izin Pak. Ya. Izin bertanya Pak, sambil diskusi Pak. Ya, silakan. Mas, di mana ya. hukum internasional kan juga untuk mempunyai fungsi untuk melindungi bangsa-bangsa kita selalu aktif di dalam dunia internasional karena kita tidak lepas daripada kehidupan internasional. Termasuk bagaimanakah perlindungan secara hukum internasional Pak terhadap negara kita, misal Papua Pak. Papua ini kita tidak lepas dari fakta bahwa tidak lepas daripada ada pengaruh-pengaruh negara lain, sehingga dalam hal ini mungkin saya melihat ada perebutan sumber daya alam, perebutan potensi-potensi yang lain. Berkaitan dengan ini, seperti apa sebenarnya sih? Sejauh apa perlindungan hukum internasional juga yang baru juga kemarin seperti latihan gabungan antara Indonesia dan Amerika yang berada di 3 pulau, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dengan Pulau Sumatera. Nah, ini juga menjadi suatu isu yang hangat bahwa negara kita kan non-blok, Pak. Tetapi apakah dengan ini sudah merupakan suatu tolak ukur kita blok mana, sehingga kita harus, misalkan kalau kita non-blok, yang semua anggota mungkin Dewan Keamanan PBB itu ada Cina, Rusia, atau apa, kita undang juga ke Indonesia Pak untuk latihan perang juga di Indonesia ini, biar kita memang betul-betul non-blok. Nanti seperti apa ukurannya secara internasional, Pak? Mungkin itu, Pak, sedikit, Pak. Tentang saya agak putus-putus, tapi saya coba untuk konfirmasi ya. Terkait dengan Papua, bagaimana situasinya? Siap, kaitan Papua, kita perlindungannya seperti apa, Pak? Ya, saya coba untuk Papua, saya yang Papua nangkep. Yang Papua itu tolong konfirmasi jika ada pertanyaan yang kurang pas. Tentang Papua itu bagaimana keadaannya, kemudian itu menjadi perdebatan hukum internasional di ranah hukum internasional ya, di majelis Mahkamah Internasional itu yang sering melakukan istilahnya kalau MPR kita rapat rutin, itu satu negara dengan negara lain sering ngulik-ngulik lah itu, borok-borok atau hal-hal dapur orang lain itu ya. Nah, itu terjadi. Ini terjadi di Papua juga ketika orang New Guinea yang berada di posisi timur mengatakan telah terjadi pelanggaran, telah terjadi ini dan itu segala macam. Itu memang hak yang diberikan majelis untuk membukakan beberapa informasi. Nah, dari mana mereka tahunya itu macam-macam. Kalau menurut saya bisa tahunya itu dari informasi langsung, bisa tahunya itu ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak Papua yang memang tidak lagi berkenan di Indonesia, itu sangat dinamis sekali gitu ya di situnya. Dan itu memang diberikan hak untuk menyampaikan isu-isu internasional apa saja di bidang politik, di bidang HAM, di bidang ekonomi yang ingin disampaikan oleh setiap negaranya. Contohnya saja dalam rumah tangga, misalnya dalam rumah tangga kita tahu, saya tinggal di rumah, kemudian tetangga saya Pak Ahmad mengatakan ke Pak RT, Pak ini Pak Japrianto ini sama istrinya kadang-kadang suka main pukul aja gitu kan. Nah, semacam itulah yang terjadi di Indonesia ini. Ada itu pesanan dari istri juga boleh, bisa juga itu bukan pesanan dari istri, tapi dia melihat ada piring pecah juga
terjadi gitu kan. Nah, itu yang terjadi, itu hal yang wajar ya. Hanya saja Indonesia alhamdulillah bisa menimpalinya atau bisa menjawab bahwasanya fakta-fakta yang terjadi itu merupakan fakta-fakta yang diambil tidak secara holistik ya, secara keseluruhan, sehingga bersifat ya subjektif gitu ya. Kita sangat mengkhawatirkan hal itu memang pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu yang ingin memecah Indonesia, itu yang kita khawatirkan. Itu mungkin yang jawaban dari yang pertama tanggapannya. Yang kedua itu yang terputus-putus tadi, Pak Jepri. Izin Pak, yang kedua mungkin kaitan dengan yang baru saja masih hangat Pak, tentang Indonesia kan non-blok, tapi kemarin kan kita adakan latihan perang dengan Amerika di Garuda Shield 2021 Pak. Nah, apakah supaya secara internasional Indonesia ini masih non-blok gitu, mengundang lagi negara Cina, negara Rusia juga latihan perang di 3 pulau Pak, kemarin Jawa, Kalimantan, dan Sumatera ini kan lagi hangat. Bagaimana sih peran hukum internasional Pak di sini Pak, itu Pak? Ya, setiap negara ini dia memiliki hak untuk melakukan kerjasama, melakukan hubungan dengan negara lain gitu ya. Baik itu dalam keamanan, untuk peningkatan keamanannya, baik itu finansial dan lain sebagainya, itu suatu bukan serta-merta satu negara itu latihan perang dengan negara lain maka dia memihak kepada negara tersebut gitu loh. Ya, misalnya dia mau berguru kepada Amerika, gimana sih kalian itu bertempur seperti apa? Tentu, tapi saya yakin itu apa yang dilakukan selama latihan itu bukan tidak ada rahasia-rahasia yang diungkapkan di situ, gitu loh. Saya pernah waktu itu di Marseille, kebetulan pilot di Marseille itu dari orang Indonesia, dia beli pesawat di Prancis. Kemudian dia latihan di situ, dia dilatih untuk menggunakan pesawat tempur. Ya, pesawat tempurnya kan dibelinya ada di Prancis, ada di mana. Nah, tapi dia bilang ya memang itu pesawat yang saya khawatir aja. Berarti Pak, kalau misalnya Bapak beli di Prancis ini, berarti tahu dong ya Pak, kerahasiaan yang ada di Indonesia nih, tentang kekuatannya. Oh ya udah tahu lah, nggak mungkin misalnya dia beli pesawat di Prancis, orang Prancis sendiri nggak tahu gitu dengan kelemahan pesawat itu. Terus gimana Pak cara solusinya? Itulah keadaan kita di Indonesia Mas, gitu kan. Kita memang nggak bisa gitu. Nah, beda dengan Cina atau beda dengan negara-negara lain yang dia memproduksi senjata sendiri sehingga orang lain sangat tidak tahu gitu loh. Contohnya saja Google kan nggak masuk di Cina ya. Ini saya bahas masalah lain. Google nggak masuk di Cina. Untuk apa itu? Kita ini terus terang ya, kita terlalu terbuka terhadap luar. Sehingga saya khawatir aja. Dengan ada Google Maps ini bukannya kita antara senang dan antara takut aja saya. Udah terbuka semuanya. Empang saya aja ketahuan ada di mana posisinya gitu kan. Nah, itu salah satu hal yang sisi negatif dari teknologi yang perlu kita tetap waspada lah. Nah, seperti itu Mas. Mudah-mudahan pemerintah kita ini tetap juga masih bisa melakukan kamuflase terhadap organ-organ yang vital di Indonesia gitu. Saya yakin bisa lah. Gitu. Demikian Mas Jabri. Baik, silakan. Masih ada pertanyaan? Sudah jam 11.52 menit. Oh, sudah capek ya. Baik. Satu lagi kalau memang ada. Ya, perihal ini Pak, Silakan. perihal di Natuna Pak. Natuna yang selalu bersinggungan atau memiliki masing-masing, misalnya Indonesia punya batas menurut internasional titik patoknya sekian, ordinat sekian. Tapi Cina tidak mengakui itu. Nah, ini sebenarnya kalau menurut hukum internasional, Pak, kira-kira siapa yang menjadi hakimnya lah ya Pak, untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Tapi sampai saat ini kan masih nggak jelas juga sampai sekarang saling mengakui seperti itu, Pak. Mohon, Pak. Ya, Mas Dharma, terkait dengan Natuna sebenarnya
itu permasalahan sudah selesai. Setiap negara ini dia berkewajiban untuk mendaftarkan semua batas-batasannya. Kalau di sistem agraria kan ada BPN ya, pertanahan sudah jelas itu. Tapi ada kalanya loh Pak, saya juga hidup di kampung ini ada tetangga aja yang mindahin itu batasan itu ya. Tanamin sama dia pohon, yang udah tahu dalam sertifikat udah tahu gitu loh. Ada tanamin dia tangkil di situ. Nah, kita datangnya sebulan sekali, kadang-kadang setengah tahun sekali, tiba-tiba muncul. Nah, saya pikir itu sama, kehidupan sosial itu seperti itu. Di Cina yang sudah tahu dia sebenarnya sudah terdaftar di PBB, Mahkamah Internasional, yang dimana salah satu pengadilan internasional yang bisa menerima berbagai komplain terkait dengan gugatan-gugatan negara-negara, sudah jelas di situ, sudah terdaftar di situ. Tapi ya namanya juga kan orang mau mencoba kira-kira dengan sejarahnya, dengan sejarah Cina dulu pernah memiliki kekuasaan seperti ini, seperti itu. Nah itu ada saja sih yang yang iseng lah ya kalau menurut saya ya, iseng sehingga muncul lagi. Atau juga jadi bisa isu politik untuk mengalihkannya misalnya. Nah bisa jadi itu juga sudah tahu, Cina sudah tahu sih dari dulu seperti itu. Tapi ya coba dialihkan ke isu inilah karena di PBB lagi ada sesuatu hal yang yang lagi disorotin gitu kan. Bisa juga seperti itu. Akhirnya kita semuanya konsentrasi ke sana gitu kan. Nah, sebenarnya masalah Natuna ini sudah selesai antara Filipina, Indonesia, Malaysia, kemudian antara Cina sudah selesai. Tiba-tiba muncul lagi ada pesawat, ada kapal laut. Ya itu sudah makanya negara Indonesia berani untuk mengklaim bahwasanya itu adalah wilayah kita, dan negara-negara lain sudah ada kesepakatannya itu. Mau tanya dong Pak? Ya, Mas Hidayat. Itu ya, Mas Dharma ya. Ya, silakan. Kan terkait kalau kita tahu kan hukum internasional itu terkait wilayah itu kan mengikuti penjajahnya, Pak. Ya kan? Misalkan kayak Indonesia itu penjajahnya siapa, maka wilayah jajahan itu dulu adalah menjadi wilayah Indonesia gitu. Nah, terkadang kan ada beberapa wilayah ini memang tidak ada di sejarah jajahannya gitu. Contohnya kayak kasus Indonesia dan Malaysia dulu tuh. Yang satu pulau kan memang Indonesia mengklaim ternyata tidak dijajah oleh Belanda gitu. Ya kan? Ternyata setelah ditelusuri ternyata dia memang Inggris pertama kali yang mengklaim pulau itu waktu itu menjadi sebuah konservasi alam gitu. Sehingga dikasihkan kepada Malaysia karena Malaysia kan jajahan Inggris. Nah, mungkin menurut saya kita kalau melihat suatu terkait dengan hukum ya Pak ya. Ini sepemahaman saya karena saya bukan orang hukum, kebetulan saya akuntan. Ya. Kan kita kembali ke hukum internasionalnya itu bahwa batas-batas wilayah itu tergantung kepada jajahannya dulu siapa kan gitu. Mungkin kurang lebih itu, Pak. Ya. Sebentar. Tadi pertanyaannya itu terkait dengan munculnya negara ya, karena kalimat terakhir terputus. Jadi munculnya negara itu tidak hanya berdasarkan sejarah. Negara itu bisa muncul dengan contohnya Rusia, Uni Soviet, jadi Rusia, Yugoslavia, contohnya lagi banyak lagi, Uzbekistan segala macam muncul. Nah, jadi suatu wilayah itu muncul itu bukan hanya masalah kolonial saja, tapi bisa juga dia muncul ke permukaan bumi karena alam, bisa dia karena pecah dari satu negara menjadi dua negara, kemudian jadi ada beberapa hal nanti kita akan pelajari juga di bagian hukum internasional munculnya suatu negara itu bukan hanya dari bekas jajahannya, kolonialisme. Nah, kemudian terkait dengan wilayah yang sebenarnya digital yang saat ini sudah selesai, itu adalah masalah kalau melihat putusan hukum internasional itu adalah efektivitas di dalam pemeliharaannya atau penggunaannya. Jadi di situ PBB memutuskan, Mahkamah Internasional memutuskan karena ibaratnya ini adalah ladang abu-abu antara tanah saya dengan tanahnya Mas Hidayatullah nih. Tiba-tiba kemudian abu-abu tersebut Mas Hidayatullah ini lebih memelihara gitu kan, di situ ditanamin, kemudian di situ buat main anak-anak gitu kan. Nah, terjadilah wilayah abu-abu itu perdebatan ke Pak RT gitu kan. Kemudian masuk kemana Pak? Oh ini biasanya dirawat ini. Ini kalau misalnya
karena yang merawat ini adalah Mas Hidayatullah, ya dia yang berhak lah terhadap tanah abu-abu itu. Kan banyak di daerah-daerah kita nih tanah yang abu-abu sifatnya ya, di belakang rumah gitu kan, dekat sungai. Ya sudah, kalau memang itu memang apa yang sudah dikorbankan di situ sudah terlihat dan kemudian manfaatnya sudah kelihatan, efektivitas secara penggunaan itu bisa dimiliki oleh orang tersebut. Nah itu yang mendasari diputuskannya Pulau Sipadan Lejikan menjadi pulaunya punyanya Malaysia, tidak hanya berdasarkan sejarah. Begitu Mas Hidayatullah. Begitu Pak Marja. Baik. Ya, terima kasih Pak Rudi. Waktunya juga sudah habis. Kalau memang waktunya terbatas, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, monggo Pak Rudi kalau mau ditutup dulu nanti saya. Ya. Tapi yang jelas kami mengucap terima kasih pada Pak Rudi yang sudah memberikan kesempatan waktu ini dan memberikan untuk menyediakan waktunya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya selain selaku pemateri di sini juga ingin menyampaikan pesan selaku wakil dekan pertama di bidang akademik dan kerjasama, bahwasanya saya sangat berharap kawan-kawan di sini semuanya bisa mengisi Siakadu secara penuh. Tempelkanlah fotonya, kemudian identitasnya, kemudian hal-hal yang perlu diisi dalam Siakadu tolong dilengkapi, karena ini merupakan bahan data, kerahasiaan data kita yang kita pegang dengan baik, kemudian itu akan berguna bagi mahasiswa semuanya. Saya tidak segan-segan misalnya menelepon langsung kepada mahasiswa untuk mengkonfirmasi situasinya seperti apa, ya kan? Karena saya mengalami semester lalu itu mahasiswa sudah lulus tapi tidak bisa dapatkan ijazah. Saya nggak sungkan-sungkan menelepon misalnya ini sudah bentar lagi wisuda, kalian harus selesai, kalau nggak selesai nggak dapat apa-apa gitu. Jadi jangan kaget kalau saya telepon langsung gitu ya, karena saya suka periksa ini untuk keamanan kita semuanya. Itu mungkin pesannya kami, tolong dilengkapi Siakadunya, bisa diolah sendiri Siakadunya, bisa ya seperti main gadget lah Siakadu itu sudah mudah. Itulah. Itu mungkin Pak Marja, saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah khususnya hukum internasional dan kita banyak diskusi mengungkap beberapa kasus-kasus di bidang hukum internasional. Terima kasih, selamat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak. Pak dosen. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Rudi dan Bapak Ibu adik-adik sekalian. Sudah waktunya kita istirahat. Nanti beberapa hal tadi yang pesan dari Pak Rudi juga akan kami ulang nanti pada saat kami menjelaskan kurikulum. Terima kasih, kami persilahkan untuk bisa lab dulu nggak apa-apa. Kita istirahat 1 jam dan nanti jam 1 kita masuk lagi di ruangan ini. Mudah-mudahan kita bisa tepat waktu, karena sesi yang ketiga ini nanti akan bicara tentang bagaimana teknik menulis karya ilmiah. Dan nanti juga akan kami kirim juga tentang pedoman untuk penulisan tesis yang akan kami unggah di chat. Juga nanti akan kami unggah juga tentang buku atau panduan kurikulum tahun 2020 untuk Bapak, Ibu, dan adik sekalian. Kami silahkan untuk istirahat, makan siang, isoma, dan nanti kita kembali jam 1. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak Pak.